Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizkia Paulina. Saya dari kelas 4A. Saya di sini akan menjelaskan dari kelima jurnal hasil summary saya. Baik, yang pertama yakni ada teori model dari Pierre Bourdieu, yakni The Forms of Capital, yakni mengatakan bahwa modal itu tidak hanya berasal dari uang. Beliau mengatakan modal itu berasal dari berbagai sumber, yakni ada sumber budaya, sumber ekonomi, sumber simbolik, dan sumber dari sosial. Jadi dari para seseorang yang memiliki kekuatan itu mereka berasal dari model-model tersebut. Pierre juga mengatakan bahwa kapital adalah tenaga kerja yang terakumulasi yang dapat memberikan kekuatan, yang artinya hal ini juga memberikan kekuatan dan keuntungan dalam kehidupan sosial. Ia membagi modal menjadi 3, yakni ada modal ekonomi, yakni ada uang dan kekayaan. Lalu yang kedua itu ada modal budaya. Modal budaya yakni ada pendidikan, pengetahuan, serta kemampuan dari seseorang tersebut. Lalu yang ketiga ada modal sosial. Modal sosial yakni jaringan ataupun relasi yang dimiliki oleh seseorang. Ketiga modal itu saling berkaitan dan dapat menentukan posisi serta kekuatan seseorang dalam masyarakat maupun politik. Dan adapun yang terakhir ada modal simbolik, yang dimana menjadi simbol atas seseorang tersebut tuh diterima oleh rakyat. Adapun dari jurnal yang kedua yakni Jurnal Pilkada Bekasi dalam Dilema Patron Kalian, yang dimana antara sosial politik dan pemilih dalam rasional. Yang artinya inti dari jurnal ini yakni adalah bahwa perilaku pemilih dalam pilkada lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keuntungan dibanding langsung dengan faktor agama dan kedekatan sosial dari masyarakat. Nah, dalam praktik ini juga ada patron klien dan politik uang yang masih sangat kuat dalam penelitian saya yang berkaitan dengan modal para paslon, yang dimana masyarakat juga ini menganggap dalam pemberian uang dan kandidat ini sebagai hal yang wajar dalam kampanye kandidat tersebut yang memiliki modal ekonomi besar dan jaringan sosial yang lebih mudah untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Nah, jurnal yang kedua ini juga menunjukkan bahwa adanya pendekatan rational choice yang dimana lebih relevan untuk menjelaskan perilaku pemilih di Bekasi dibandingkan pendekatan dalam sosial politik. Baik, sekarang itu masuk ke jurnal yang ketiga yakni analisis kampanye calon wali kota dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2024 melalui media. Nah, inti dari dalam jurnal ini yang sudah saya resum yakni bahwa media itu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia politik, yang dimana menentukan keberhasilan kampanye politik di Pilkada 2024. Nah, kampanye tidak lagi hanya mengandalkan tatap muka ataupun dengan masyarakat turun ke jalanan, tetapi juga bisa menggunakan media digital untuk membangun opini publik dan menarik perhatian pemilih. Dan media tradisional juga dianggap lebih dipercaya, sedangkan media sosial itu lebih dianggap unggul dalam kecepatan penyebaran informasi kepada masyarakat, serta juga interaksi langsung dengan masyarakat. Nah, dalam jurnal ini tuh menyoroti bahwa penggunaan media dalam politik ini memiliki sisi negatif, yakni seperti munculnya hoaks, buzzer, kampanye hitam yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap paslon pada kandidat tersebut dalam pilkada ini. Nah, jadi dalam jurnal itu lebih berfokus pada media untuk penyebaran kampanye pada kandidat pasangan calon pilkada Kota Bekasi tersebut. Oke, jurnal selanjutnya ini ada jurnal Strategi Komunikasi Politik Digital Tri Ardianto dan Abdul Haris, yang dimana dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2024. Nah, dalam jurnal ini menunjukkan bahwa adanya kemenangan Tri Ardianto dan Abdul Haris dalam Pilkada Bekasi 2024, yang tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan partai politik, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi sosial yang mereka miliki, yakni seperti adanya dari media, yakni ada Instagram, Facebook, YouTube yang berhasil membantu pasangan calon ini untuk bangun citra mereka masing-masing, dan juga modern kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan. Selain itu ada juga pesan politik yang sederhana yang mereka berikan kepada masyarakat melalui citra mereka, kampanye mereka yang mereka sampaikan.
yakni seperti juga ada juga mereka memberikan kebutuhan masyarakat seperti program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus habis itu mereka juga berhasil dalam komunikasi politik, bukan hanya soal memenangkan pemilu, tetapi juga tentang bagaimana kandidat menjaga kepercayaan masyarakat dengan merealisasikan janji mereka, yakni janji politik yang telah disampaikan oleh masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut. Oke, tidak hanya berfokus pada jurnal Tri Arianto dan Abdul Haris yang dimana dia itu berfokus pada media untuk pada modal mereka, dan juga ini pada jurnal analisis kampanye UU Saiful Miqdar dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2024. Beliau juga menggunakan modal, yakni seperti modal media yang ia miliki kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini tuh Saiful ini tuh dia tuh memanfaatkan media sosial dan media digital untuk membangun citra politiknya serta menarik perhatian masyarakat, terutama pada generasi muda. Kalau misalnya Tri Ardianto dan Abdul Haris itu dia lebih berfokus ke seluruh masyarakat tanpa memandang umur. Tetapi dalam UU Saiful ini dia ini lebih berfokus pada generasi muda ataupun Gen Z di Kota Bekasi. Nah, strategi kampanye yang dilakukan melalui konten digital, storytelling, dan pendekatan emosional dan komunikasi interaktif agar kandidat terlihat lebih dekat dengan masyarakat, terutama pada Gen Z ataupun generasi muda di Kota Bekasi tersebut. Nah, jurnal ini juga menunjukkan bahwa media sosial juga mampu meningkatkan visibilitas, engagement, dan dukungan politik. Tetapi juga ada pun tantangan yang dapat diterima oleh UU Saiful, yakni adanya hoaks dan isu negatif terkait para paslon tersebut, dan hal tersebut tuh harus direspon dengan cepat dari tim kampanye, yakni dengan melakukan klarifikasi yang dianggap hal tersebut tidak benar ataupun melenceng dari hal yang baik dari UU Saiful tersebut dan Nurul dan pasangan wakilnya Nurul tersebut. Baik, sekian dari hasil kelima jurnal yang telah saya resum dan yang telah saya jelaskan. Sekian, terima kasih.